البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Buka kitabnya ya 78 disimak. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri waffaqahullah, halaman 78 disimak. Qala al-mu'allifu asbahullah al-akhdhu bi dhahiril Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Masyaallah, mengambil sesuai dengan zahir Al-Qur'an dan as-sunnah berdasarkan pemahaman para salaf. Jadi kalau memahami Al-Qur'an sunnah jangan pernah dipahami dengan otodidak. Paham ya? Jangan pernah dipahami dengan otodidak, pemahaman per individu, pemahaman perorangan, tapi pahamilah dengan pemahaman para salafun salih, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga tidak salah dalam menafsirkan, tidak salah dalam barakallahu fiik, mengambil pendalilan seperti itu. Kita lihat poinnya. Qala al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, matanya dalam kotak itu, baik-baik matanya dalam kotak itu, na'khudhu bidh-dhahir kitab was-sunnah wa la nu'awwil illa bid-dalilin yaqtadi ta'wil min kitab was-sunnah. Disimak baik-baik. Kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, kami, termasuk akidah kami, termasuk dakwah kami mengambil sesuai dengan zahir Al-Qur'an was sunnah, wala nu'awwil. Nu'awwil ini artinya apa? Nu'awwil, nuharrif. Paham? Makna nu'awwil ini nuharrif. Dan kami tidak mentahrif, tidak mengubah makna kecuali dengan dalil yang mengharuskan untuk ditakwil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Jadi kalau datang dalam Al-Qur'an bagaimana, datang dalam As-Sunnah bagaimana, sami'na wa ta'na. Tidak mentahrif, tidak mengubah. Paham? Tidak membuat tafsiran sendiri, tidak membuat makna sendiri. Kalaupun dia ingin menafsirkan, mengubah makna dari zahir lafadznya, itu pun dengan dalil. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik, banyak sekali kan? Nah, kenapa ini dibahas barakallahu fiik? Karena orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, itu mereka apa? Ikut campur dalam masalah asma sifat. Perhatikan ya, orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka ikut campur dalam masalah asma sifat. Kalau Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala punya nama tapi enggak punya sifat. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala ketika mengatakan turun, itu yang turun bukan Allah katanya. Yang turun utusannya, malaikatnya, perintahnya katanya. Seperti itu. Makanya berarti itu kan sudah mentakwil, mengubah makna dari lafadznya. Lafadznya turun, katanya turun bukan Allah katanya. Allah musta'an. Sok tahu kan? Seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin memahami Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan zahirnya. Kalau ingin ditafsir, paham ya, dengan penafsiran para ulama. Paham ya? Penafsiran yang paling bagus penafsiran siapa? Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu di antaranya dari kalangan sahabat. Kemudian murid beliau Mujahid bin Jabir. Sampai para ulama sebagian mereka mengatakan, idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Perhatikan ya, idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Kalau datang tafsir Al-Qur'an dari Mujahid, maka cukup bagimu. Karena Mujahid bin Jabir muridnya siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Naam. Masya Allah. Jadi kalau menafsirkan jangan per individu ya. Jangan ditafsirkan otodidak, paham ya? Sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, misalkan jelas sekali lafadznya, rumah ya rumah, enggak usah dibilang rumah itu asrama katanya. Allah musta'an, macam-macam aja ya. Allah diteliti ternyata tafsirannya bukan dari penafsiran Al-Qur'an Sunnah, bukan dari penafsiran para ulama, penafsiran dia sendiri ternyata. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Qala asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri waffaqahullah, syarahnya dipahami baik-baik, syarahnya itu, syarah bagian bawah itu, hadhihi mas'alatun 'azimah dzakaraha asy-Syaikh rahimahullah. Ini permasalahan yang sangat besar yang disebutkan oleh Asy-Syaikh
Muqbil rahimahullah, li'anna ba'dahum yatakallamu fi Syekh Muqbil ala annahu dhahiri. Penting ini. Tuduhan, beliau tuduh ini. Dikarenakan sebagian mereka menuduh berbicara tentang Syekh Muqbil bahwasanya Syekh Muqbil itu dhahiri. Syekh Muqbil itu pengikutnya Dawud Dhahiri katanya. Tahu Dawud Dhahiri? Dawud Dhahiri ini seorang imam yang dia dikenal dengan barakallahu fiik dhahiri karena dia seringnya mengambil dhahir hadis atau dhahir lafaz yang ada di situ. Paham ya? Walaupun kadang setelah dhahir memang seperti lafaznya tapi kadang butuh penafsiran juga. Paham? Sehingga para ulama kalau mengembalikannya bukan semata pada dhahirnya. Kalau dhahirnya berseberangan dengan dhahir yang lain yang lebih kuat, maka yang diambil dhahir yang lebih kuat. Paham ya? Nah, tapi kalau dhahirnya enggak ada yang memalingkan, kembali ke hukum dhahir. Sudah pahami ya? Jangan sampai kita memalingkan dari hukum atau dalil yang dhahir dengan apa? Dengan hawa nafsu atau dengan akal, enggak boleh. Bisa dipahami? Nah, ada maknanya misalkan, maknanya cocok enggak? Sesuai enggak dengan dhahirnya? Cocok dan sesuai, tidak berseberangan, ambil surat dhahirnya. Tapi ternyata surat dhahir kok enggak masuk. Harus butuh penafsiran, tafsirkan. Seperti apa ayat yang sering Anda sebutkan mengenai apa yang biasanya orang awam tergelincir, terpleset seputar apa? Batalnya orang yang wudu ketika bersentuhan dengan wanita. Itu kalau antum ambil dhahirnya, lafadznya apa? Lamastum. Aw lamastumun nisa. Lamastumun nisa itu artinya apa sih? Perhatikan. Lamastumun nisa artinya apa? Lamastumun nisa. Bersentuhan. Jadi kalau antum melihat surat dhahirnya bersentuhan, tapi kenapa para ulama memaknakan itu bukan sentuhan? Itu maknanya adalah jama'tum, berhubungan badan. Dengan tafsiran, bukan dengan hawa nafsu ya. Tapi kalau antum ambil dhahirnya, lamasa yulamisu, bersentuhan. Mafhum? Ternyata disebutkan juga oleh para a'immah, di antaranya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala, lamastum ay jama'tum. Yang batalkan wudu itu berhubungan badan. Kalau cuma bersentuhan enggak batal wudunya. Ini kan terlanjur ya, orang-orang awam kadang gitu kan. Sudah wudu mau pamitan aja jabat tangan enggak berani. Mau ke masjid, kenapa batal nih wudunya katanya. Itu penafsiran yang batil. Paham ya? Penafsiran yang sesuai dengan hujjah dan argumen bahwasanya yang diinginkan adalah masanyulamisu adalah jama'a yujami'u. Mafhum? Nah, jangan sampai salah paham ya. Jadi kalau antum dah wudu mau pamitan sama ibu antum misalkan, saudari antum ke masjid salaman enggak masalah, enggak batal wudunya. Paham ya? Nah, sebagian mereka gitu, kalau orang-orang awam gitu kan, batal wudunya nanti katanya. Nah, Allahul musta'an, gagal faham. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat Syekh Muqbil tuduh dhahiri. Padahal beliau pegangnya dalil, bukan semata-mata hanya dhahirnya, ini dalil yang beliau pegang. Was sahih annal akhdha bi dhahiril kitab was sunnah laisa bima'id bal huwal haq. Masyaallah, ini garis nih. Ucapan was sahih di garis was sahih. Pendapat yang sahih annal akhdha bi dhahiril kitab was sunnah laisa bima'ibin bal huwal haq. Bahwasanya mengambil dhahir Al-Qur'an sunnah itu bukan perkara yang tercela. Laisa bima'ib itu perkara yang tercela, bukan perkara yang tercela. Bahkan itu huwal haq, itu yang benar. Mengambil dhahir lafadznya. Jangan diubah-ubah kecuali dengan dalil. Mafhum? Nah, jadi jangan mengubah-ubah dhahir lafadz dalil kecuali dengan apa? Dalil. Naam. Illa idza wujida dalilun, penting ini, illa kecuali idza wujida dalilun yasrifuhu ila marjuhihi. Kecuali apabila dijumpai dalil yang memalingkan dhahir lafadz tadi kepada makna yang lemah. Kalau memalingkan apa? Memalingkan kepada makna yang lain. Marjuh maksudnya artinya lemah, artinya pada asalnya artinya lemah. Marjuh rajih itu yang kuat, marjuh itu yang lemah. Maksudnya gini. Maksudnya hukum asalnya wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari wajib menuju as-sunnah, gitu loh. Paham belum? Nah, contohnya di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka semuanya untuk bersiwakan ketika mau sholat. Tapi kira-kira kalau diwajibkan berat enggak kira-kira? Berat. Makanya itu adalah lafaz laula an asyqa. Berarti ada faktor yang memalingkan yang semula perintah tapi ternyata apa? Menjadi bukan wajib tapi barakallahu fiik lil istihbab, sunnah hukumnya. Mafhum? Jadi kadang-kala ada dalil zahirnya memang wajib, tapi kalau ada yang memalingkan dari yang wajib menuju as-sunnah, berarti yang kita ambil adalah
Nah, barakallahu fi hukum yang kedua tadi itu. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Contoh yang lain. Ada hadis yang lafadznya dengan semakna, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Ini kalau kita lihat dohir hadisnya, larangan minum dan berdiri. Kaidahnya apa dalam ilmu usul? Al aslu fin nahyi yadullu ala tahrim. Hukum asal larangan menunjukkan haram. Berarti haram minum dengan berdiri. Ternyata ada dalil yang lain. Sharif namanya, sharif itu yang malingkan. Ternyata beliau alaihi wassalam, Rasulullah pernah suatu ketika minum dengan berdiri. Ketika zahmah, berdesak-desakan, enggak memungkinkan untuk duduk, maka waktu itu beliau pun minum dengan berdiri. Berarti menunjukkan hukumnya an-nahyu lil karahah. Larangannya hanya untuk pemakruhan saja. Cuman kalau makruh apa kaidahnya kemarin? Kalau makruh afdalnya ditinggalkan atau afdalnya dikerjakan kalau makruh? Afdalnya ditinggalkan. Tapi kalau sunnah afdalnya dikerjakan. Caranya gitu, jangan memberikan makna yang bebas. Memang pada asalnya enggak berdosa. Makruh itu dia mengerjakan enggak berdosa. Cuman afdalnya ditinggalkan, caranya gitu. Biar orang mencari yang afdal. Sunnah itu kalaupun dia meninggalkan enggak berdosa dia. Cuman afdalnya dikerjakan biar orang mencari yang afdal, itu caranya. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wasakumullah wa barakallahu fiikum. Ini bagus sekali penjelasannya ini ya. Kecuali ada dalil yang malingkan dari hukum asal atau dhahir tadi itu. Wa takunu hadi minal qara'inil mu'tabarah, maka menjadilah barakallahu fiik hal ini merupakan tanda-tanda yang dianggap allati yasriful amr minal wujub ilal istihbab. Perhatikan ini ya. Tanda-tanda yang dianggap yang memalingkan dari perintah semula untuk wajib menuju istihbab, menjadi sunnah. Bisa dipahami ya? Hukum asal perintah menunjukkan apa awalnya? Wajib. Tapi kadang-kala ada faktor yang memalingkan dari yang wajib menuju as-sunnah. Mafhum ya? Naam. Aw minal hurmah ilal karahah, atau memalingkan dari pengharaman menuju Naam al-karahah, itu menuju pemakruhan. Fa idza wajadta ayatan min kitabillah fakhudh biha. Masyaallah, perhatikan ini. Maka apabila engkau menjumpai satu ayat dari Al-Qur'an, ambillah ayat tersebut. Wa idza wajadta haditsan min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudh bih. Dan apabila engkau mendapatkan satu hadis, perhatikan ini, dari sunnah Rasulullah SAW, maka ambillah hadis tersebut. Ambillah hadis tersebut. Wala tu'awwil wa taqul, dan jangan engkau mentakwil. Jangan engkau mentakwil, mengubah makna seraya engkau mengatakan al-murad kada. Wah, sok tahu lihat ini. Akhirnya engkau mengatakan yang diinginkan seperti ini. Tahu dari mana gitu loh. Disebutkan dalam ayat, apa ayatnya? Contoh yang paling mudah dipahami, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Ada orang ngomong yang diinginkan tangan adalah nikmat katanya. Kata siapa gitu loh? Tahu dari mana dia? Para sahabat aja enggak ada yang mengatakan tangan itu nikmat. Berarti kan penafsiran dari dia sendiri kan. Yang seperti ini namanya sok tahu gitu loh. Para sahabat aja enggak menafsirkan demikian, para salaf tidak menafsirkan demikian, datang orang-orang belakangan mengatakan yang diinginkan dengan tangan adalah nikmat katanya. Masa nikmat cuma dua? Bahkan kedua nikmat Allah dibentangkan katanya. Paham ya? Nah, itu enggak benar. Kalau begitu berarti rahmat katanya. Yang diinginkan dengan tangan itu rahmat katanya. Berarti rahmat Allah cuma dua tok. Padahal rahmat Allah Ta'ala luas atau tidak? Luas. Wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku meliputi, mencakup segala sesuatu. Luas, enggak hanya dua saja. Luas tidak hanya dua saja, diperhatikan. Naam. Kata beliau, maka kamu jangan mentakwil atau mengubah makna dari dhahir lafaz tersebut seraya mengatakan al-muradu kada, yang diinginkan demikian, wal muradu kada, dan yang diinginkan demikian, illa kecuali idza wujida dalilun minal kitab was sunnah yadullu ala dzalik. Kecuali apabila dijumpai dalil dari Al-Qur'an sunnah yang menunjukkan atas hal tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi hukum asalnya kalau datang dalil dari Al-Qur'an was sunnah itu pada asalnya diambil secara dhahirnya. Kecuali datang dalil yang lain yang malingkan di dhahir lafaz tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi para sahabat zaman dulu Masya Allah, para sahabat itu enggak pernah nanya yang neko-neko. Antum perhatikan, enggak percaya. Datang perintah dari Rasulullah SAW, para sahabat ketika datang perintah langsung sami'na wa ta'na. Enggak ada yang nanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada yang di antara mereka nanya, "Ya Rasulullah, ini perintahnya sunnah atau wajib?" Ada yang nanya gitu? Enggak ada, dikerjakan langsung. Perkara sunnah atau wajib mereka enggak mempertanyakan.
Datang larangan. Enggak ada yang menanyakan misalkan Abu Bakar Siddiq nanya, "Ya Rasulullah, larangannya ini pengharaman atau makruh?" Enggak ada, langsung ditinggalkan oleh mereka. Langsung ditinggalkan. Karena ilmu usul fikih ini, perhatikan ya. Ilmu usul fikih ini muncul pertama kali ditadwin, disusun, dibukukan itu zaman Imam Syafi'i. Itu pendapat yang dikuatkan sebagian para ulama ya. Mulailah disusun, ditadwin, dibikin suatu kitab zaman siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Paham ya? Nah, barulah tersusun ilmu usul fikih, ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Mafhum? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fiikum. Famasalan sebagai contoh, disimak baik-baik. Sebagai contoh itu, qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala mengatakan, kitabnya disimak, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasul. Akan timpa pada mereka fitnah, akan timpa pada mereka yang menyelisih Rasul ini fitnah, bencana, bala ujian. Bencana, bala ujian. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul qala idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Muttafaqun alaih an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Disimak itu biar nanti antum tahu caranya. Disebutkan juga dalam hadis, apabila kalian mendengar muadzin, mendengar adzan Allahu akbar, ucapkanlah sebagaimana ucapan muadzin, nirukan. Maksudnya menjawab adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali pada lafaz apa yang beda? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, dua lafaz tersebut barakallahu fik, antum menjawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Mafhum? Naam. Jadi di situ nanti perintahkan, terus apakah wajib gitu loh? Wajib enggak menjawab adzan itu? Kita lihat sharifnya, diperhatikan dulu sharifnya. Hal yakunul amru bil wujub fi hadzal mautin? Apakah perintah untuk menjawab adzan di sini wajib di tempat ini? Disimak ya. Naqul, kita katakan la, tidak. Wa dzalika li wujudid dalil as-sharif. Penting ini digaris ini. Digaris nih faedah ini biar nanti antum enggak bingung. Ditanya hukumnya wajib, wajib katanya. Ini lihat ternyata ada sharifnya ini. Nah, kata beliau Syekh Abdul Hamid mengatakan la, enggak wajib. Kenapa? Li wujudid dalil as-sharif. Dikarenakan ada dalil yang memalingkan. Simak kitabnya itu. Dikarenakan ada dalil yang memalingkan dari yang wajib menuju yang tidak wajib. Kita lihat dalilnya apa. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhiru idza tala'al fajr. Penting ini. Dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang waktu fajar, na barakallahu fiik, beliau yuhir itu maknanya bisa diartikan seringnya menyerbu musuh. Paham ya? Menyerbu musuh secara mendadak. Aghar itu menyerbu musuh secara mendadak. Karena biasanya serbuan di waktu-waktu fajar itu sangat mendukung karena biasanya orang ngantuk itu biasanya. Paham ya? Nah, penyerbuan itu ketika fajar atau mungkin sebelum fajar itu kan mereka pada ngantuk biasanya, pada ngantuk. Nah, serbu. Kita lihat, wa kana yastami'ul adzan, waktu itu beliau mendengar adzan. Fa in sami'a adzanan amsaka wa illa aghar. Lihat ini. Nanti kita lihat sharifnya ya. Waktu itu ketika beliau mendengar adzan, beliau menahan. Maksudnya menahan dulu sambil menjawab. Dan jika tidak, beliau langsung melanjutkan penyerbuan. Fa sami'a rajulan yaqul, kemudian beliau mendengar ada salah seorang mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal fitrah, berarti dia di atas fitrah. Paham ya? Berada di atas fitrah orang tersebut. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajta minan nar, kamu telah keluar dari siksaan api neraka. Fa nadharu fa idza huwa ra'i ma'za. Nah, kemudian Rasulullah memperhatikan ternyata apa? Tiba-tiba ternyata apa? Dialah pengembala kambing. Akhrajahu Muslim. Nah, ini ternyata barakallahu fiik. Di sini beliau tidak menganjurkan dan perintah untuk menjawab, cuman melihat orang lain menjawab. Paham ya? Sehingga dalil yang pertama yang perintah tadi, sharifnya ini. Kadang-kala kalau kita misalkan lagi ngobrol yang penting, kemudian ada keperluan yang penting, orang adzan kita enggak menjawab, itu enggak berdosa. Paham ya? Tapi kalau kita lagi kosong, kemudian mendengar adzan ya upayakan menjawab karena pahalanya juga besar.
Jadi pahami ya? Jadi hukumnya tidak sampai tingkatan wajib tapi mustahab. Mafhum? Menjawab adzan ini, na'am. Yang terakhir perhatikan, wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya bisma hina yabqa sulutul lail al-akhir. Dan pada perkataan Rasulullah SAW bahwasanya Rabb kami, kata Rasulullah SAW, turun ke langit dunia setiap malam. Kapan itu? Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ingat-ingat ya, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Muttafaqun alaih an Abi Hurairah anhu. Nah, baru kita jelaskan di sini biar tidak salah paham, karena dohirnya kan turun, siapa yang turun? Allah Ta'ala kata mereka, bukan Allah itu yang turun. Yang turun malaikatnya katanya. Yang turun malaikatnya katanya. Ini gagal paham namanya. Masa yang turun malaikatnya? Kalau yang turun malaikatnya, mana berani memberikan 3 jaminan? Coba perhatikan itu. Jaminannya Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang mau berdoa aku kabulkan, siapa yang mau minta aku beri, siapa minta ampun aku ampuni. Kalau malaikat berani nggak menjamin seperti ini? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Kenapa demikian? Karena malaikat memang tugasnya bukan itu. Jadi pahami, siapa yang mengampuni dosa? Allah Ta'ala. Siapa yang mengabulkan doa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang akan memberi ketika hamba meminta? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya pastikan yang turun bukan malaikatnya, tapi yang turun benar-benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata mereka yang turun malaikatnya katanya. Allahul musta'an. Gagal faham. Kita lihat, al-murad bihi nuzulullahi haqiqatan la nuzulu amrih au rahmatih au malakin min malaikatihi. Digaris itu. Digaris biar enggak gagal paham. Nanti ada orang ngomong ke antum, itu yang turun bukan Allah itu. Oh iya ya. Nah, ternyata ada bantahan di sini. Yang turun, yang diinginkan di situ adalah yang turun itu benar-benar Allah Ta'ala secara hakikatnya. Yang turun siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara hakikatnya. Bukan yang turun perintahnya, bukan pula rahmatnya, bukan pula malaikatnya. Kama yaqulu al-muqtadi'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-muqtadi'ah. Siapa di antaranya? Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah itu berbahaya sekali. Apalagi mereka juga punya ahli bahasa yang dikenal dengan siapa? Mahmud Az-Zamakhsyari. Mahmud Az-Zamakhsyari itu terkenal ahli bahasa dia. Tapi pemikirannya apa? Pemikirannya Mu'tazilah. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, lihat, liqaulillahi azza wa jalla fi nafsil hadis, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala pada hadis itu sendiri, man yad'uni fa astajib lah, siapa yang mau berdoa kepadaku aku kabulkan. 1. Perhatikan ya. Wa man yas'aluni fa a'tiyah, siapa yang minta kepadaku aku beri. 2. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah, siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni. 3. Nah, 3 jaminan ini mungkin enggak sama malaikat? Enggak mungkin kan? Pastikan itu Allah Ta'ala. Berarti yang turun benar-benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antum enggak boleh mengkaifiahkan loh ya. Turunnya Allah Ta'ala seperti turunnya orang dari tangga. Turunnya dari apa? Atap pakai tangga, itu enggak benar juga. Paham ya? Cukup kita mengimani Allah Ta'ala turun yang hakiki, turun yang sebenarnya, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Udah, itu aja. Paham ya? Turun hakiki yang layak sesuai dengan apa? Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enggak boleh membayangkan kemudian apalagi sampai mentahrif. Paham ya? Apalagi sampai mengkaifiahkan, itu enggak boleh. Wa ma'lumun anna hadhihi min khasaisillah azza wa jalla. Ini perkara yang diketahui bahwasanya ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati mazidu bayani dzalik insyaallah taala, dan akan datang tambahan penjelasan seputar itu insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.